biasanya Konghucu itu dia juga mempunyai satu kelenteng ya, atau satu perkumpulan. Kalau di Indonesia Matakin ya, Matakin. Kalau di kita cari kelentengnya itu nggak mesti tiap kota ada kelenteng di Indonesia ya, terutama di Jawa ya, itu mengambil nama TITD, yaitu tempat ibadah Tridharma. Nah, Tridharma itu terdiri dari satu Taoisme, kedua Konghucu, ketiga Buddha. Kenapa kok tiga ini dijadikan satu? Karena pokok dari pelajarannya itu sama, hanya dia menjurus ke bagian-bagian yang berbeda. Saya Herman Tanaka. Di kepengurusan kelenteng saya termasuk sebagai pengawas saja ya, karena pengurusan baru semua adalah pengurus muda. Konghucu itu kalau masuk di dalam jajaran agama di Indonesia itu adalah yang paling muda ya, mungkin baru beberapa tahun aja. Dulunya yang ada 5 agama, sekarang menjadi 6 agama dengan yang ke-6 yaitu Konghucu. Tetapi kalau menurut keberadaan Konghucu itu sudah sangat tua sekali. Jadi sudah ribuan tahun, bahkan mungkin ada 2000 tahun. Karena Konghucu itu dia hidupnya pada zaman 2500 tahun yang lalu. Jadi kalau kita melihat Masehi itu adalah sebelum Masehi kira-kira 110 kian tahun gitu. Jadi sudah lama sekali. Itu masa hidupnya Konghucu. Kalau di Tiongkok ya, itu agama itu harus ada nabi, harus ada kitab suci. Nah, tetapi kalau di Tiongkok yang dinabikan itu biasanya adalah orang-orang yang semasa hidupnya itu memberi berkah ya, manfaatlah kepada khalayak ramai, kepada masyarakat ya, kepada negara. Apa saja yang disumbangkan oleh Konghucu. Nah, di sini saya bicarakan Konghucu itu nama ya, nama seseorang, bukan nama agama. Nah, Konghucu kalau di Tiongkok itu dia dijuluki sebagai Wan Si Si Piao. Itu artinya adalah guru teladan yang perlu kita anuti sepanjang masa. Juga yang mendirikan sekolahan itu yang pertama adalah Konghucu. Karena sebelum itu tidak ada sekolahan. Masing-masing itu belajar manggil guru untuk mempelajari anaknya. Nah, setelah ada Konghucu, itu dia mengumpulkan anak-anak semua diberi pelajaran. Sehingga itu menjadi cikal bakalnya sekolahan. Nah, dari sinilah itu terdapat julukan Wan Si Si Piao tadi. Jadi dia tuh guru teladan. Dianggap sebagai nenek moyangnya guru. Ya, nah itu. Jadi kalau kitab sucinya, ya kitab sucinya agama Konghucu itu terdiri dari buku-buku karangannya Konghucu maupun muridnya dan buku-buku filosofi sebelum Konghucu. Nah, itu menjadi kitab sucinya. Nah, itu dibagi dua. Ada yang 4 buku itu Sesu, 4 buku. Yang satu lagi itu Wuqing, 5 buku yang bermanfaat ya, buku kuno-kuno yang bermanfaat. Nah, itu ada 5. Jadi kitab sucinya kalau ditotal ya ada 9.
biasanya Konghucu itu dia juga mempunyai satu kelenteng ya, atau satu perkumpulan. Kalau di Indonesia matakin ya, matakin. Kalau di kita cari kelentengnya itu nggak mesti tiap kota ada, karena tiap kota meskipun ada kelenteng, tetapi tuan rumahnya kelenteng itu berbeda-beda. Jadi yang ada tuan rumahnya Konghucu itu tersendiri juga. Nah itu ada di Surabaya, kalau yang kita dekat-dekat sini ya. Di Surabaya, di Jalan Kapasan itu ada satu kelenteng namanya Bumbiao. Nah itu adalah kelenteng Konghucu. Kelenteng di Indonesia ya, terutama di Jawa ya, itu mengambil nama TITD, yaitu tempat ibadah Tridharma. Jadi di dalam kelenteng itu dia bukan cuma satu agama Konghucu atau apa, enggak. Kebiasaannya adalah tiga pelajaran itu ya, Tridharma. Nah Tridharma itu terdiri dari satu Taoisme, kedua Konghucu, ketiga Buddha. Nah kenapa kok tiga ini dijadikan satu? Karena pokok dari pelajarannya itu sama, hanya dia menjurus ke bagian-bagian yang berbeda. Jadi kalau kita sebagai umat mempelajari lengkap tiga-tiganya, itu akan menjadi lengkap ya. Kalau cuma mengajari belajar satu mungkin masih ada kekurangan ya, itu pasti, karena pelajarannya intinya berbeda. Saya Iwan Budianto di tempat ibadah Tridharma Wiingkyong Madiun sebagai Ketua Umum periode 2019 sampai 2024. Kelenteng Madiun ini keberadaannya sudah 135 tahun. Keberadaan kelenteng menurut saya itu lebih ke budaya, di mana keberadaan kelenteng itu merupakan budaya tradisi dari para leluhur kita yang datang dari negara Tiongkok, dengan keaktifannya sehari-hari sebelum melakukan sebuah pekerjaan sesuai yang diyakini. Untuk menjaga warisan atau peninggalan leluhur kita yaitu kelenteng ini, saya mengharapkan segenap masyarakat Tionghoa Madiun untuk ikut merasakan memiliki keberadaan kelenteng di kota Madiun, baik dengan kepercayaan apapun. Jadi di Tiongkok filsafatnya, pandangan hidup bangsa Tionghoa itu segala sesuatu di dunia itu semua tidak kekal, semua berubah. Jadi terus berubah. Nah, itu disimbolkan dengan patwa. Patwa itu adalah bulatan yang gambarannya seperti dua ikan, ya, dua ikan. Terus yang satu hitam, satu putih. Yang ikan hitam mempunyai mata putih, yang ikan putih mempunyai mata hitam. Nah, mata putih sama hitam itu adalah plus dan min. Kalau kita di Tionghoa ngomong yin dan yang, yin dan yang. Nah, itu puter terus puter. Matanya itu lama-lama menjadi besar. Yang badannya kecil. Sehingga nanti pada suatu saat yang ikan putih jadi ikan hitam, yang ikan hitam jadi ikan putih. Nah, ini simbolnya. Dia menandakan kalau dunia itu tidak kekal, terus berubah. Nah, berdasarkan ini, terus itu tadi dikembangkan oleh Konghucu ke masyarakat, dikembangkan oleh Taoisme ke alam. Jadi ada hukum alam, umpamanya kita merusak yang im, ya, umpamanya hutan-hutan itu,
ditebangi semua. Nah nanti kebanyakan yangnya ini menjadi bencana, akan keluar banjir, akan kepanasan. Nah itu setelah kita meninggal umpamanya, kita harus bagaimana? Nah ini di Tiongkok nggak ada, karena Buddha, pelajaran Buddha itu intinya hampir sama dengan Tao dan Konghucu tadi. Jadi Tao ini diserap juga. Nah ada ceritanya itu. Raja Kera itu adalah dia mengawal satu Weisyo, Changchen ya namanya ya, dikawal ke barat. Ke barat itu dari Tiongkok itu kan timur, ke barat itu ke India untuk mengambil kitab suci. Di India dia dapat buku-buku itu dibawa pulang semua, dan lagi dia juga telah mempelajarinya di India, pulang ke ibu negara, kan raja yang utus. Nah sama raja dibangunkan sebuah kuil ya, sebuah kuil khusus untuk pendetanya itu untuk menyalin. Tapi di sini kata-kata menyalin itu bukan penerjemahan secara apa adanya buku itu, enggak. Menyalinnya itu digabung, dicerna dengan keadaannya Tiongkok, dipersiskan sama budayanya Tiongkok. Nah sehingga timbul satu Buddha yang baru, agama Buddha yang baru. Nah yang kelak nanti menyebar lagi ke luar negeri, ke banyak negeri terutama di Asia ya, Asia itu justru Buddha yang dari Tiongkok. Nah ini jadi tiga itu menjadi saling melengkapi dalam keadaan pondasi yang sama, tapi dikembangkan ke arah yang berlainan. Jadi ya itu tadi harus menjadi satu kalau kita mempelajari. Ini adalah Tridharma. Kelenteng Madiun sangat terbuka bagi semuanya untuk misalnya dianggap sebagai tempat wisata, mau berfoto, mau beribadah, terbuka sekali. Welcome. Sampai hari ini dengan pemerintahnya Pak Maidi yang sebagai wali kota, tempat ibadah kita lebih semarak, lebih eksis lah, lebih banyak tamu yang datang baik dari dalam kota Madiun maupun dari luar kota Madiun yang kebetulan singgah di kota Madiun. Kalau pengharapan saya pribadi, karena banyak masyarakat ya, yang belum mengenal pelajaran Konghucu, termasuk dua pelajaran yang lain ya. Nah, maka menggunakan umpamanya acara-acara ini nanti tahun baru, Imlek ya, atau nanti ada acara-acara yang lainnya itu supaya lebih dikenal oleh masyarakat umum, sehingga kalau mereka juga ikut mempelajari itu akan lebih bagus untuk akan bermanfaat lah ya, terhadap masyarakat. Itu lepas dari agama apa saja. Saya secara pribadi maupun sebagai ketua tempat ibadah Tridharma Wihingkyong Madiun untuk tahun 2023, semoga masyarakat Indonesia khususnya warga Kota Madiun terhindar dari segala bencana alam, terhindar dari wabah virus yang semoga cepat berlalu, dan semoga perjalanan aktivitas kerja perekonomian lebih berjalan maju dan lebih lancar dengan adanya dibukanya PPKM oleh pemerintah. Semoga semuanya berjalan lebih
baik dari tahun 2022. Harapan kami dari generasi muda ini sesuai dengan karakter Shio, yaitu memasuki tahun kelinci, di mana tahun kelinci merupakan tahun keempat dari 12 Shio, dengan membawa kesabaran, kesuksesan, serta keberuntungan akan membawa seseorang pada titik keberhasilan bagi masyarakat maupun negara.